Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Senang kita ketemu kembali dalam inspirasi hari ini. Doa saya semoga kita semua tetap dalam pimpinan dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari katakan amin. Nats yang saya ambil di kitab 1 Samuel 15 ayat 10, 11 dan 22b. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. 22b, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembu domba-domba jantan. Tema yang kita baca pada hari ini mengingatkan saya waktu persiapan menghadapi ulangan di sekolah. Saya harus belajar untuk mempersiapkan diri dengan materi ulangan yang akan diuji oleh guru. Saya harus membaca, mengulang mata pelajaran yang diajar, memahami dan berusaha mengerti apa yang menjadi pokok bahasan materi yang diuji, dengan tekun dan semangat untuk belajar, dengan mendengar dan memperhatikan apa yang diajarkan guru. Maka seringkali nilai yang saya dapat bisa bagus, karena saya taat dengan perintah yang diperintahkan dari guru. Demikian juga dengan nilai ketaatan kita pada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan spiritual, menandakan kepatuhan, kesetiaan, dan pengakuan akan otoritas Tuhan. Ketaatan menunjukkan rasa cinta, hormat, dan kepercayaan pada tuntunan Tuhan, serta merupakan cermin dari hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan. Ketaatan berarti mendengarkan apa yang Tuhan katakan, menjauhi apa yang Tuhan larang, serta melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, ketaatan berbicara tentang sebuah relasi, yakni hubungan seorang dengan Tuhan, dan doa adalah kunci untuk memulai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti yang diceritakan di kitab 1 Samuel 15 ini, Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Raja Saul ditolak sebagai raja karena ketidaktaatan. Lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan Raja Saul sehingga ditolak oleh Tuhan? Yang pertama di ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka." Tindakan di atas tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang ada di ayat 3, yaitu Saul diperintah untuk menumpas semua bangsa Amalek, termasuk raja dan ternaknya. Hal ini bicara tentang ada tindakan kompromi karena ketidaktaatan Raja Saul. Seringkali hal ini pun menimpa kita dalam menjalankan perintah Tuhan. Masih sering kompromi dengan dosa-dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Tindakan yang kedua yaitu ada di ayat yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Raja Saul merasa dirinya sudah benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, padahal tindakannya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Hal inilah yang disebut dengan pandangan pribadi yang membenarkan diri. Seringkali hal ini masih ada di sekitar pikiran kita,
yang menganggap diri kita yang paling benar. Yang ketiga, tindakan Raja Saul ada di ayat yang ke-15, yaitu berkata demikian, jawab Saul, semuanya ini dibawa dari orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Raja Saul membela diri kalau itu diambil oleh rakyat untuk persembahan pada Tuhan, mengatasnamakan rakyat. Pandangan rakyat yang dibuat tameng mengambil keputusan agar tidak dipersalahkan keputusannya. Tindakan ini menggambarkan kurang bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, janganlah kompromi dengan dosa-dosa. Jangan menganggap diri paling benar dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Hal inilah yang mendukakan hati Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat 11, bahwa Tuhan menyesal pada Daud karena tidak mendengarkan perintahnya. Mari, janganlah membuat hati Tuhan kesal. Ayo, belajarlah untuk mendapat nilai baik dari ketaatan yang kita lakukan dengan cara mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Yang kedua, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Maka terus baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Untuk kami mau mendapat nilai yang baik di hadapan-Mu, dengan ketaatan yang kami lakukan, dengan mendengarkan dan memperhatikan segala perintah-Mu dalam hidupku. Terus pertajam telinga rohani kami, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Amin.